kita mau naik flora dan fauna, kemudian biotik itu meliputi tanah dan iklim. Nah itu kita sekarang ke iklim dulu. Faktor iklim yang penting yang saya atau radiasi cahaya, kemudian suhu atau temperatur, nah ini kelembapan curah hujan saya kira jadi satu ya, kelembapan hujan dan udara ini kaitannya dengan apa ya, angin ya, angin. Kalau di udara itu nanti akan kaitannya dengan unsur-unsur yang ada di dalam udara. Tapi kita belum mana. Nah, jadi faktor-faktor iklim yang ada ini ada yang mempunyai fungsi ganda, ada yang tidak, yang mempunyai fungsi ganda yaitu yang sebagai faktor lingkungan, tetapi juga sebagai faktor sumber daya atau yang dibutuhkan oleh tanaman di dalam metabolisme, di dalam proses tumbuhnya. Nah, ini yang mempunyai fungsi ganda tadi, misalnya dari faktor cahaya, air ya, kelembapan juga bisa, kelembapan air juga hujan ya boleh, tapi intinya air kalau saya ya. Kemudian dari udara itu kandungan ya. Nah, di udara antara lain yang jelas-jelas sangat penting untuk tanaman yaitu adanya CO2 dan O2. Dan ada unsur lain yang udara, tetapi tidak semua tanaman bisa memanfaatkan. Misalnya untuk nitrogen itu ada di udara ya. Aslinya itu dari udara, dari udara, tapi akan bisa dimanfaatkan tanaman apabila misalnya ada yang membantu, misalnya ada bakteri yang mampu mengangkat dari udara, atau itu masuk dalam tanah baru bereaksi dengan tanah baru menjadi senyawa berguna yang bisa diambil oleh tanaman. Ya. Dengan faktor lingkungan tadi yang tentunya hanya sebagai faktor lingkungan antara lain temperatur atau suhu. Nah, suhu ini sebenarnya merupakan efek dari cahaya karena adanya radiasi mengandung energi itu bisa berubah dari energi panas dan semacam itu. Ini merupakan suhu itu pengaruh dari energi matahari yang mempengaruhi ya, banyak dari selama penyinaran ya, penyinaran itu tergantung pada cuaca, kemudian pada letak lintang, kemudian kelembapan menurut saya itu dampak dari pengaruh dari air ya, kemudian angin atau dalam udara yang bergerak itu kandungannya sebenarnya ya. Angin sendiri juga pengaruh juga terhadap tanaman pada misalnya kecepatan ya. Dan sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Belum ada, Pak. Belum ya, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung potong, main aja nggak apa-apa. Oke. Apa saya mau bertanya langsung boleh gitu. Supaya itu ya. Kita lanjutkan. Oh, ini kalau tanah ini
faktor yang kedua dari abiotik itu tanah itu meliputi banyak sebenarnya. Bagaimana tanah itu tersusun? Tanah itu tersusun itu dari 5 faktor ya. Dari waktu ini paling hidup ya, dan topografi masuk organisme itu sangat mempengaruhi terhadap pembentukan tanah. Misalnya tanah dari yang berasal dari vulkanis dengan tanah yang dari sedimen itu beda ya. Kemudian fraksi-fraksi tanah itu jelas itu. Kalau di DPR sekarang di Indonesia ada fraksi banyak sekali tergantung fraksinya, tapi kalau tanah itu selalu tetap fraksinya ada 3 ya. Fraksi luar tanah itu ada debu, liat, dan pasir. Nah, kemudian yang termasuk di dalam faktor lingkungan tanah ini juga bahan organik tanah. Bahan organik tanah itu sebenarnya masuk pada sifat kimia tanah ya, masuk sifat kimia tanah. Tapi di sini mungkin kalau bahan organik saya belum buka lagi ya, apakah nanti cara pembentukan bahan organiknya atau memang fungsinya saja ya. Nah, kalau pembentukan bahan organiknya itu nanti pembahasannya lebih luas lagi, lebih lama. Kemudian struktur tanah dan tipe tanah ini termasuk sebenarnya sifat fisik tanah ya, ada struktur, tekstur ya, nanti porositas, konsistensi dan segala macam ya. Ini masuk sifat fisik tanah. Kemudian tipe tanah ini tergantung pada sebenarnya bahan induknya dan istilahnya faktor pembentuknya ya. Sedangkan bahan organik tanah dan pH tanah itu masuk sifat kimia tanah, organisme tanah itu termasuk sifat biologi tanah. Nah ini nanti ini yang tugas beberapa ini nanti akan bisa di sini membahas. Jadi tinggal diperluas bagaimana perkembangan. Di dalam tanah itu mikroorganisme juga akan saling bersaing. Jadi dalam satu jangka tanah itu beribu-ribu mikroorganisme ya. Nah nanti kapan itu akan dominasi akan muncul itu tergantung pada apa yang diupayakan oleh manusia, apakah tanaman atau apa gitu ya. Nah itu nanti pada intinya secara alami organisme di dalam tanah itu dalam keadaan yang seimbang. Nah nanti dimanfaatkan oleh manusia, punya tanaman, baru nanti akan muncul di situ. Oh ternyata organisme ini akan merugikan tanaman, jadi dianggap sebagai misalnya penyakit dan sebagainya. Oh ini sangat membantu tanaman karena bisa membantu menangkap N dari udara gitu ya. Nah itu dikatakan menjadi organisme yang bermanfaat dan seterusnya. Kemudian sebenarnya yang selanjutnya ini saya sebutkan sumber daya alam aja lah ya. Sebenarnya faktor dari sumber daya alam adalah merupakan faktor yang dibutuhkan oleh tanaman dalam kegiatan metabolismenya. Cahaya, yaitu karena radia cahaya itu sebenarnya ada energinya. Ya, energi tidak pernah habis, tetapi hanya tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Ya. Dan dari energi cahaya menjadi energi panas, menjadi energi keras dan segala macam. Nah, dalam fotosintesis itu fotosintesis akan berjalan apabila mendapatkan energi cahaya sekitar 673.000 kalori yang ditangkap oleh fosfat, lalu nanti akan terjadi reaksi asimilasi atau fotosintesis. Kemudian karbon dioksida itu sama ya, ini ada yang dari
dari udara, kemudian air. Air sebenarnya itu juga dari, kalau awalnya itu dari hujan, kemudian kalau kita lihat surut airnya, kemudian turun ke tanah, masuk ke dalam tanah, di dalam tanah ini akan tersimpan lama, baru airnya akan diambil oleh tanah. Kemudian hara. Hara ini juga ada sebagian yang dari udara, misalnya yang berupa gas, dan ada yang dari dalam tanah, berasal dari pelapukan batuan, ya. Itu kemarin sudah dituliskan ada unsur hara esensial, hara makro, dan mikro. Nah, itu sudah disebutkan. Jadi fokus sebenarnya, fokus lingkungan itu sebenarnya hanya iklim dan tanah, cuma ini karena ada sumber daya alam jadi dibahas juga sampai di sini. Nah, dari faktor iklim, dari cahaya atau radiasi, ini sudah disebutkan solar radiasi, berarti ada suatu energi, ya, yang dipancarkan, yang dikirimkan dari matahari ke bumi. Nah, dari energi matahari yang dipancarkan ke bumi itu dari 100% cahaya yang sampai ke bumi itu yang bisa dimanfaatkan tanaman itu hanya 7%. Ini untuk persatuan luasnya biasanya seperti itu, ya, itu hanya 7% yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Sebaran penyinaran matahari itu, nah ini kebetulan karena kita di Katulistiwa itu hanya ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, itu keberadaan penyinaran itu ditentukan oleh letak lintang dan waktu. Nah, seperti kita ketahui bahwa matahari akan berada di atas Katulistiwa itu pada tanggal 31 Maret dan 30 September, ya. Nah, kemudian nanti akan, kalau dari September dia akan bergerak selatan, nanti sampai akhir Desember itu sampai ya, di garis subtropis itu, ya. Nanti dia akan balik lagi nanti pada bulan Maret itu sampai Katulistiwa, kemudian sekarang seperti saat sekarang ini bergerak ke utara, ya, kemudian sampai garis subtropis, nanti itu sekitar bulan Juli, nah, baru nanti akan balik lagi ke Katulistiwa pada bulan September. Nah, ini terhadap lama penyinaran, yaitu pada daerah-daerah yang letaknya jauh dari Katulistiwa. Nah, ini sebaran atau pancaran matahari itu sangat berbeda. Misalnya sekarang kalau saudara misalnya puasa di tanah Australia, saudara puasanya bisa lebih lama dibanding dengan pada saat tidak puasa, bisa sampai 16 jam, 18 jam, ya. Tapi kalau yang misalnya sekarang di Jepang atau di Korea, itu puasanya pendek. Kebalik, ya. Jadi kalau pas sekarang ini waktu siangnya lebih panjang, ya. Panjang di Jepang itu waktu siangnya lebih panjang, waktu malamnya pendek. Kelas sekarang di Australia waktu malamnya panjang, siangnya pendek.
karena posisi matahari ya. Nah, ini juga mempengaruhi lama penyinaran. Kalau di khatulistiwa itu lama penyinaran ya plus minusnya 12 jam lah ya. Khatulistiwa kalau di subtropis itu sangat berbeda ya. Sehingga di sana misalnya ada 4 musim. Nah, pada saat musim panas, nah, itu lama penyinarannya sangat lama. Baiknya pada musim dingin, nah, itu biasanya penyinarannya sangat pendek. Nah, ini kaitannya dengan tanaman. Ada tanaman-tanaman yang dia akan melakukan pembungaan atau melakukan beralih ke fase generatif itu apabila lama penyinaran atau matahari bersinar itu pada lama tertentu. Nah, di sini ada dikenal kaitannya dengan lama penyinaran itu ada tanaman berhari pendek, tanaman berhari panjang, dan netral. Ya. Tanaman berhari pendek itu apabila dia akan berbunga apabila lama penyinarannya kurang dari 12 jam. Tanaman berhari panjang dia akan berbunga atau berubah ke arah fase generatif apabila lama penyinaran lebih dari 12 jam. Ini patokannya seperti itulah ya. Sebenarnya sih kalau misalnya masih 13 jam itu masih belum begitu nyata ya. Nah, kemudian tanaman yang berhari yang netral itu biarpun misalnya lama penyinarannya pendek atau panjang, dia tetap bisa melakukan pembungaan atau fase generatif. Berarti kalau seperti itu karena di Indonesia itu merupakan daerah khatulistiwa, apakah di Indonesia ada tanaman yang punya berhari pendek atau berhari panjang? Nah, ini biasanya ya ada, tapi biasanya tanaman berhari pendek ya, yang terutama di daerah-daerah pegunungan. Tanaman-tanaman dia ini akan berbunga pada saat lama penyinarannya kurang dari 12 jam. Misalnya di pegunungan itu ada tanaman tertentu. Misalnya naik ke Gunung Slamet itu ada tanaman yang selalu berbunga sepanjang waktu karena memang lama penyinarannya kurang dari 12 jam. Tapi apabila tanaman itu kita ambil kemudian ditanam di Purwokerto di dataran rendah, dia tidak akan bisa hidup. Nah, itu. Misalnya contoh lagi ada yang tanaman itu yang ada di Dieng, yang untuk obat kuat itu namanya apa ya? Kuatan. Nah, itu kalau ditanam di Purwokerto ya nggak bisa hidup. Kalau hidup pun ya hidup enggak nanti tak mau gitu. Karena dia butuh kondisi-kondisi khusus, misalnya dengan lama penyinaran. Nah, dia akan tanaman itu mungkin tumbuh tapi tidak bisa berbunga atau tumbuhnya akan terhambat. Tapi kalau pada dataran tinggi dia akan tumbuh normal dan dia bisa berbunga karena lama penyinarannya kurang dari 12 jam. Jadi di Indonesia juga ada yang namanya tanaman berhari pendek, tetapi secara umum kebanyakan untuk di khatulistiwa tanamannya adalah netral. Kemudian, nah ini ada pengertian fenologi.
Fenologi didefinisikan sebagai urutan tahapan perkembangan selama siklus hidup tanaman yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Nah, termasuk dalamnya adalah umur berbunga, fungsi pembentukan umbi dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan cahaya, tapi di situ ada long day plan, yaitu tanaman berari panjang dan tanaman berari pendek dan netral. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Tapi sebenarnya fenologi ini tidak semata-mata pengaruh oleh cahaya saja. Sebab tanaman sebenarnya sangat merespon terhadap kondisi lingkungan. Contoh, apabila tanaman kekurangan air atau mengalami kekeringan yang kemarin sudah ada di itu ya, drought itu ya, dry, itu tanaman akan bertumbuh secara cepat dan segera beralih ke fase generatif dengan tujuan apabila kondisi tidak mungkin lagi, dia masih bisa memberikan keturunannya, dia langsung berbunga, berbuah. Nah, nanti harapannya pada saat kondisi yang kurang baik dia sudah bisa menghasilkan biji yang apabila kondisi lingkungan yang baik dia akan tumbuh menjadi tanaman baru yang lebih baik. Itu contoh ya. Jadi tanaman juga memiliki respon ya, terhadap tidak hanya terhadap cahaya saja, tetapi terhadap kondisi lingkungan yang lain. Nah, selanjutnya, nah ini sebut gambaran terhadap lama penyinaran dan pembungaan. Ini ada tanaman A, ini saya akan sebut tanaman A saja lah ya. Ini tanaman yang berari pendek, dia akan berbunga apabila lama penyinarannya itu kurang dari, ini kalau dianggap ini separuh, ini setengah ini ya. Nah, ini kurang dari, kalau setengah ini 12 jam, ini berarti kurang dari 12 jam. Apabila ini lama penyinaran lebih dari 12 jam, dia tidak akan berbunga. Nah, sebaliknya untuk tanaman yang berari panjang, pada saat lama penyinaran kurang dari 12 jam, tanaman ini tidak akan berkembang, berbunga. Tapi apabila lama penyinarannya lebih dari 12 jam, baru dia akan berbunga. Ini contoh kalau misalnya saudara bisa lihat contoh apalah yang di Jepang, misalnya di Jepang, apakah tanaman sakura atau bunga sakura itu termasuk tanaman dari panjang atau pendek. Nah, ini saudara bisa melihat begitu. Kalau itu bunga sakura itu berbunganya hanya setahun sekali. Kapan? Nah, saudara akan bisa, kalau ditanya sakura itu termasuk tanaman dari panjang atau dari pendek, nah, saudara bisa melihat kapan dia berbunga, terus pada saat itu bulan apa misalnya, letak posisi matahari itu di mana. Nah, jadi saudara akan tahu, oh ternyata bunga sakura itu termasuk tanaman dari panjang dan seterusnya. Nah, saudara bisa belajar dari kondisi-kondisi atau hal-hal yang ada di lapangan. Jadi jangan hanya melihat, oh bunga sakura sedang berbunga, kapan? Oh bulan ini. Kalau ditanya tanaman itu berarti panjang atau pendek, nggak tahu. Nah, kalau sekarang berarti saudara bisa melihat, oh kalau lebih dari 12 jam panjang, kalau kurang dari 12 jam pendek, gitu ya. Nah ini juga sama ya, tanaman, klasifikasi dari tanaman dari dasar dari lama penyinaran. Kalau misalnya atau berari pendek itu lama penyinaran kurang dari 12 jam, kalau berari panjang lebih dari 12 jam. Kalau yang netral ini ya kurang lebihnya 12 jam ya, lebih sedikit kurang sedikit. Misalnya apabila
maju. Tapi kenapa tanaman maju? Contohnya seperti itu kan. Tapi kalau sehari 2 hari ya masih. Tapi kalau sampai 1 minggu misalnya, lama peminatnya kok kurang dari 12 jam, ya misalnya pada musim kemarau panas terus gitu ya, korek-korek ini kok bunga ini ciri tanamannya ya netral. Dan umumnya kalau di Indonesia ya kebanyakan tanaman yang netral, tapi bukan sesuatu yang harus nggak ada gitu ya. Nah ini pengaruh dari sinar ultraviolet terhadap tanaman. Ini akan mempengaruhi terhadap fenologi dari risau tahapan pertumbuhan tanaman yang tadi teknologi apa? Nah, kita balik lagi. Nah, sebagai urutan tahapan perkembangan, apabila misalnya ultravioletnya panjang, ya, banyak yang sama diterima oleh tanaman seperti apa? Ini akan kelihatan sekali kalau di Indonesia itu ultraviolet ini pada gunungannya, maksudnya akan ya, pengaruhnya juga terhadap luas jauh dan sebagainya. Kemudian yang itu akan mempengaruhi juga terhadap pertumbuhan dan aktivitas itu. Ini pengaruh secara tidak langsung dari ultraviolet yang tanaman ya akan mengaruh pada tanaman mengaruhi perilaku. Kemudian pengaruh yang lain adalah gantung pada tempat kemiringan dan sebagainya, atau musim, atau pada adanya tanaman bentuk atau tidak terhadap aktivitas naturalisasi juga. Dan reaksinya daripada faktor biologis yang lain. Hanya dengan adanya ultraviolet tinggi atau yang intensitas tinggi, data tinggi itu akan mempengaruhi pada proses atau komposisi daripada bahan itu. Kemudian pengaruhnya dari tubuh, karena perkembangan dari itu juga karena kaitannya dengan cahaya. Apabila cahaya itu tinggi, maka reaksinya akan berjalan cepat, sehingga proses pelaparan akan berjalan cepat. Ini sehingga dikenal mengapa peristiwa faktor pembentukan kecepatan pembentukan tanahnya itu lebih cepat dibanding daerah-daerah tropis. Karena tadi bahayanya tinggi, kelembapan tinggi, pasti akan proses mineralisasinya berjalan dengan cepat. Jadi kalau menurut pelaku itu kecepatan pembentukan tanah di daerah peristiwa itu bisa 2 kali lebih cepat daripada di daerah subsolo. Ini biasanya saya sampai dengan kaitannya dengan tanaman dan yang lain. Ini menjadi cahaya akan mempengaruhi untuk morfologinya tanaman ya. Ya, tubuh bagaimana? Ya, terhadap misalnya luas daun, ini faktor cahaya, tapi juga sebenarnya
semuanya berasal dari faktor lingkungan yang lain. Misalnya cahaya tinggi, kemudian kalau misalnya karena tidak, soalnya nggak optimal lah semuanya. Ini itu yang ada akar. Biar pada tanaman-tanaman yang mendapatkan cahaya yang banyak, nah ini asumsinya apabila fotosintesisnya berjalan dengan baik, optimal, maka akan mendapatkan hasil biomasa yang banyak dibanding ini ya mendapatkan cahaya yang sedikit. Tetapinya apabila kondisi lingkungan yang lain menunjang atau optimal. Tapi kalau tidak, ya misalnya fotosintesisnya tinggi, tapi kalau respirasinya tinggi, kalau misalnya respirasinya tinggi, maka fotosintesisnya tidak sedikit. Contoh misalnya hasil fotosintesis pada pagi hari dengan siang hari misalnya satu, itu lebih banyak yang pada pagi hari, walaupun cahayanya tidak, intensitas cahayanya tidak sama pada siang hari. Mengapa? Karena respirasinya masih kalau pagi hari itu masih lambat, karena lingkungannya masih rendah. Nah, misalnya pada siang hari mungkin intensitas cahayanya tinggi, fotosintesisnya tinggi, tapi karena suhunya tinggi, respirasinya sudah tinggi, hasilnya menyebabkan fotosintesisnya rendah. Nah ini juga semuanya pengaruhnya dari biomasa, pengumpulan biomasa, kemudian perkembangan tumbuhan dari sekarang antara yang ada di atas, yang masuk dan masuk dengan yang ada di bawah atau yang atas. Ini biasanya ada perbandingan tertentu. Semuanya ini dipengaruhi oleh interaksi antara cahaya dengan unsur yang lain. Saya mau tanyakan, kalau siang tadi tidak tanya pada tidur. Yang kedua faktor iklim, untuk suhu ya. Keragaman suhu musiman dan harian meningkat dengan peningkatan bintang atau lepas bintang tergantung keadaan posisi matahari. Nah, kalau yang relatif stabil ya itu dari bintang 0 ya, satu kali 102 lah. Kalau variasi suhu musiman misalnya sekarang di daerah bumi belahan utara, karena ini akan tinggi karena posisi matahari ada di belahan utara. Jadi selain lemak bintang, juga posisi matahari pada saat itu di musim di posisi matahari. Sebenarnya mataharinya tetap kita yang mengitari matahari ya, jadi semua beritanya yang bergerak matahari ya kita katakan itu ya, anggap saja lah ya bergerak matahari. Dan temperatur juga akan menurun sesuai dengan peningkatan ketinggian tempat. Nah, ini mengatakan bahwa semakin tinggi tempat, misalnya sampai 100 meter dari permukaan laut, perbedaan tinggi tempat 100 meter akan menyebabkan perubahan suhu sekitar 1 derajat. Itu pada udara kering, sedangkan pada udara basah 0,6
pada saat musim basah itu biasanya ya suhunya rendah. Pada saat musim kering suhunya tinggi. Ya, nanti ini kaitannya dengan kelembapan. Kan sangat terasa apabila misalnya kelembapan kita rendah, itu akan sangat terasa dengan adanya perubahan suhu. Tapi kalau misalnya udaranya basah, perubahan suhu ini tidak begitu terasa. Juga dengan adanya sirkulasi udara atau pergerakan angin. Kalau angin bergerak pelan itu, maka suhunya akan naik. Pada umumnya tanaman memiliki suhu optimal di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ya jelas bahwa tanaman itu mempunyai reaksi terhadap perubahan suhu itu ada tiga ya. Suhu minimum di mana suhu terendah, di mana aktivitas mulai berjalan. Nah, bawah suhu tersebut, maka dia akan istilahnya mati ya, thermal death ya. Jadi suhu terendah di mana reaksi mulai berjalan. Sedangkan suhu optimum adalah suhu di mana reaksi berjalan yang paling baik. Sedangkan suhu maksimum adalah suhu tertinggi di mana reaksi masih bisa berjalan. Di atas suhu maksimum maka akan tanaman mati atau reaksi berhenti. Kaitannya dengan proses metabolisme tanaman, bahwa dengan meningkatnya suhu atau makin tingginya suhu maka akan meningkatkan proses atau laju respirasi. Jadi semakin tinggi suhu, respirasinya semakin tinggi. Nah, ini saya jelaskan tadi, pada siang hari tanaman intensitas tinggi, fotosintesisnya tinggi, tapi karena suhunya tinggi maka respirasinya juga tinggi. Akibatnya apa? Net fotosintesisnya juga menjadi rendah. Perkembangan tanaman pada umumnya ditentukan oleh suhu, ya ini jelas. Walaupun suhu tidak berperan dalam sebagai sumber daya, tetapi dia fungsinya sebagai meningkatkan kinerja atau sebagai katalisator. Tanaman merespon suhu lingkungannya dalam bentuk derajat. Nah, ini pengertian saja ya. Tanaman akan berkembang lebih cepat pada kondisi suhu lingkungan yang lebih tinggi daripada yang normal. Nah, ini secara umum seperti itu. Hanya kaitannya dengan proses pembungaan. Nah, hanya kalau pada tanaman yang ditanam di daerah lebih rendah, ini proses pembungaannya lebih cepat dibanding di daerah dataran tinggi. Untuk contoh, kalau pangkal sini atau di Gelendeng dengan nanam jagung di puncak Gunung Slamet. Nah, jagung merupakan tanaman yang mempunyai toleransi yang cukup luas terhadap suhu ya. Itu yang akan ditanamnya bareng, tapi nanti yang akan dipanen itu yang di Gelendeng dulu atau yang di Karangmakar. Sedang yang di dataran tinggi atau yang di Gunung Slamet atau sana puncak di Serang atau segala macam itu waktu panennya bisa berbeda antara 2 sampai 3 hari. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa pada kondisi lingkungan, pada suhu lingkungan yang lebih tinggi, karena reaksinya lebih cepat, sehingga pertumbuhannya lebih cepat, sehingga proses pembungaan atau perubahan daripada vegetatif ke fenolitiknya menjadi lebih cepat, sehingga umur tanaman menjadi
lebih pendek dibanding apabila suhunya rendah. Nah, itu suatu contoh yang ekstrim lah. Misalnya jagung ditanam di dataran rendah dengan misalnya di Purwokerto ini pada ketinggian 100 meter, kemudian dibanding dengan tanaman yang jagung yang ditanam di ketinggian 1000 meter, itu waktu panennya bisa sampai 3-4 hari. Kalau di Klaten kira-kira 700 ya paling 2 hari lah beda waktunya. Itu merupakan contoh pengaruh suhu terhadap pertumbuhan atau reaksi tanaman terhadap perubahan suhu atau darah suhu. Nah, ini contoh. Ini yang menggambarkan, nah ini taruhlah ya, jelas. Ini sebenarnya masih ada urusannya ini. Ini dianggap aja suhu pada suhu 15 derajat, maka radio asimilasinya hanya sekitar 21. Kemudian dengan semakin meningkatnya suhu, nah ini reaksinya pertama cepat, jadi lebih cepat. Nah, begitu juga pada suhu misalnya ini di atas suhu optimal. Nah, ini optimal di sini mencapai misalnya 33. Nah, ini untuk asimilasi atau fotosintesis yang paling baik. Di atas suhu tersebut, maka reaksinya akan menurun dan menurun terus. Akhirnya tanaman pada suhu maksimal ya nanti akan mati. Ini suatu contoh teks. Ini kaitannya dengan satu dengan reaksi terhadap suhu, juga terhadap kandungan CO2 ya. Nah ini memang Allah itu sudah sangat, ya kita tahu ya, pengetahuan kita itu masih sangat dangkal. Mengapa tanaman pada saat membutuhkan CO2 justru kandungan CO2-nya rendah ya? Nah ini kan fotosintesis pada siang hari, tapi kenapa justru pada siang hari CO2-nya dia bergerak ke atas ya? Karena tekanan udara yang tinggi, maka CO2-nya akan bergerak ke atas. Hari pada saat kita butuh oksigen, maka justru kenapa CO2-nya malah turun. Nah, ini perlu dibahas, ini kita perlu kajian lagi. Ini masih ada peluang untuk S3, untuk dokter nih. Mengapa ini? Nah, ini kaitannya dengan remaja itu, anak-anak yang seperti mbak-mbak mas sekarang ini ya, itu penting kaitannya dengan suhu dan CO2 ini. Coba. Kalau saudara misalnya sekarang ini pacaran pada siang hari di bawah pohon beringin, itu sejuk. Karena apa? Keduanya banyak. Tapi coba kalau saudara pacaran nanti di bawah pohon beringin malam-malam karena CO2-nya turun, saudara mengalami halusinasi itu seolah-olah di bawah pohon beringin ada hantunya. Padahal, nah ini karena saudara menghirup banyak CO2 sehingga mungkin menimbulkan halusinasi. Ini intermezzo aja ini. Makanya kalau saudara pacaran jangan malam-malam, jangan di bawah pohon beringin ya. Nah ini juga pengaruh, ada tanaman tertentu nih yang kaitannya dengan reaksi ya. Misalnya ini tanaman tomat pada suhu siang dia akan baik. Tapi ada tanaman tertentu yang kalau jagung ini justru pada suhu yang tinggi itu akan, jadi itu optimal untuk tanaman tomat, dengan jagung itu berbeda. Untuk tanaman timun ini masih berbeda. Jadi berkaitan dengan suhu dan itu optimal untuk tanaman
suatu jenis tanaman berbeda cara tanamannya satu dengan yang lain. Jadi kalau tomat itu umumnya ya, itu optimalnya ya sekitar 20, kalau jagung itu di atas 30. Itu menunjukkan pengaruh bahwa reaksi tanaman terhadap suhu itu berbeda-beda. Nah, ini pengaruh temperatur yang tinggi terhadap tanaman ya. Itu bisa mempengaruhi terhadap perkecambahan, menurunkan pertumbuhan tanaman, yang mempengaruhi perkembangan tanaman, pengaruh terhadap fotosintesis atau asimilasi ya, pada pertumbuhan tanaman ya, urutan fase pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat ya. Kemudian cadangan air menjadi lebih banyak, kemudian penurunan air juga yang lebih banyak, menurunkan kualitas hasil ya, dan sebagainya. Ini pengaruh suhu tinggi. Pengaruh suhu tinggi sebenarnya secara umum begini, kalau semakin tinggi itu transpirasinya akan berjalan lebih cepat. Apabila transpirasi ini tidak diimbangi dengan penyerapan air dari dalam tanah, maka akan terjadi kerusakan pada tanaman. Yang pertama terbakar atau kerusakan protein yang ada di dalam tanaman ya. Nah, kalau ini rusak akan mempengaruhi metabolisme secara keseluruhan. Metabolisme terganggu maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini secara umum seperti itu. Hanya disebutkan ini satu poin-poin ya. Tapi secara global konsepnya seperti itu. Nah, ini kemudian curah hujan atau kelembapan. Bahasa Inggris, semuanya mungkin bahasa Inggris ya. Kelembapan itu ada kelembapan nisbi, ada kelembapan jadi absolut ya, mutlak. Nah, ini akan pengaruh terhadap kelembapan ini yang menyebabkan perubahan kelembapan adalah karena adanya uap air yang ada di udara ya, yang akan mempengaruhi kelembapan. Nah, kelembapan akan dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan udara. Nah, kuncinya di situ. Bila suhunya tinggi, ya, tekanan udara tinggi, maka menurunkan kelembapan. Juga angin, ya. Tekanan udara ini, perbedaan tekanan udara akan menunjukkan angin, juga ini akan mempengaruhi kelembapan. Wah, ini kaitannya reaksinya terhadap tanaman ya. Apabila kelembapannya rendah, banyak yang air banyak yang dikeluarkan melalui proses transpirasi. Dengan apabila kelembapannya tinggi, maka transpirasinya itu akan menurun. Nah, ini berkaitan dengan kelembapan. Nah, ini apabila kelembapan rendah bisa terjadi kelayuan, kemudian pertumbuhan tanaman, luas daun yang kecil, ya. Kemudian pada suhu tinggi, nah ini tumbuhannya kelembapan yang tinggi, pertumbuhannya cepat, penambahan luas daun. Cuma di sini dengan pertambahan luas daun maka membutuhkan jumlah
hal yang lebih banyak. Ya. Ini bisa, kelembapan tinggi bisa menyebabkan penyakit. Sebenarnya prinsipnya kalau kaitan dengan unsur seperti itu di Indonesia itu, kalau kita mengusahakan tanaman jenis apapun pada saat kapanpun pasti ada gangguan. Kenapa? Kaitannya dengan kelembapan dan suhu. Pada suhu tinggi, kelembapan tinggi, penyakit itu yang berkembang. Pada suhu tinggi, kelembapan rendah, sama yang berkembang. Jadi sepanjang tahun, kalau kita mengusahakan tanaman di Indonesia, dalam usaha tani, ya pasti ada gangguan. Nah, sekarang tinggal dilihat tanamannya apa. Apakah dia gangguan terhadap penyakitnya sedikit atau banyak. Ini sudah rumus umum. Kuliahnya sampai jam berapa ya? Sampai 10.35, Pak. Oh, ini sudah lewat ya? Iya, Pak. Oh, ini berarti anu ya, kelebihan waktu ya ini ya. Atau nanti saya usul ke Bu Okti nanti pada sesi-sesi terakhir, nanti materi saya unggah lewat Google Classroom apa ya? Mungkin. Atau gimana menurut saudara? Apakah saudara menyimak ini atau nyatet apa enggak? Tolong komentarnya. Mungkin nanti Pak izin. Ya. Mungkin nanti di-share aja Pak di materinya di LDU gitu Pak, atau di Google Classroom juga boleh. Iya ya. Nanti tapi saya kan karena waktu yang nanti saya minta pendapat atau saya mau koordinasi dengan Bu Okti dulu ya. Baik Pak. Ya, ini karena sudah kelewat waktunya, jadi walaupun bahannya belum habis, nanti kuliah saya akhir dulu aja ya. Baik Pak. Oke, demikian kuliah hari ini, dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saudara boleh live. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.